Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita baru saja sampai di gerbang tol Prambanan. Gerbang tol ini baru dibuka pada tanggal 20 Desember ataupun 3 hari lalu untuk memudahkan arus kendaraan mencapai Yogyakarta dari tol Trans Jawa yang terkoneksi di sekitar Kartasura. Tarif yang diberlakukan untuk gerbang tol Prambanan ini sebagai perpanjangan dari tol Jogja Solo yang sudah dibuka ya ke arah Klaten masih Rp0. Bagi kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke Yogyakarta dari arah Solo atau dari tol Trans Jawa, tentunya dengan adanya tol baru dan dibukanya gerbang tol Prambanan akan lebih mempercepat waktu untuk bisa sampai. Nah, dari peta berikut dapat kita lihat tol Trans Jawa itu yang terhubung ke arah tol Jogja Solo adalah di sekitar Bawen atau di sekitar Kartasura. Yang kita sudah lewati itu adalah yang di sekitar Kartasura, kemudian tersambung ke arah Klaten dan sampai ke gerbang tol Prambanan. Nantinya secara keseluruhan, jalan tol Jogja Solo ini akan berujung di Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Nah, bagaimanakah untuk bisa mencapai gerbang tol Prambanan dari tol Trans Jawa? Kita akan gunakan peta Google. Di sini tepatnya di kilometer 490 ya, mulai bersiap-siap yang dari arah Jakarta atau yang dari arah Semarang. Di kilometer 492 sudah ada petunjuk untuk menuju ke Yogyakarta. Mohon dapat diperhatikan karena kalau kelewatan maka harus putar balik ya, ataupun menuju ke arah Solo terlebih dahulu baru kembali ke arah sini agar dapat menuju ke Yogyakarta dengan waktu tempuh dari Simpang Susun Kartasura ini adalah 30 menit saja. Baik, perjalanan kita mulai dari arah Semarang ya, sebagai ciri khas kota Semarang, dan ke arah Ungaran kita dapat melihat perbukitan dengan banyak sekali perumahan-perumahan yang ada di lereng bukit. Pemandangan ini membuat keindahan tersendiri pada saat kita melalui tol Trans Jawa dari arah Jakarta menuju ke arah Ungaran kemudian ke arah Solo. Adanya tol Trans Jawa telah mempercepat mobilitas ataupun pergerakan dari orang, barang, jasa sehingga dapat meningkatkan akselerasi dari perekonomian. Baik, dalam keadaan hujan di Trans Jawa di sini di kilometer 492 kita akan ambil jalan di sisi kiri ya, ataupun rem yang nantinya akan terhubung ke Kartasura, Klaten dan juga Yogyakarta. Di bulan Desember curah hujan memang cukup tinggi, baik itu di Pulau Jawa atau juga di pulau-pulau lainnya. Nah, di tol Trans Jawa kita tadi mengalami hujan yang cukup lebat mulai dari arah Ungaran, Bawen dan sampailah ke kilometer 493 di sekitar Kartasura di sini. Harap dapat berhati-hati dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi dapat membuat ya penglihatan ataupun jarak pandang semakin berkurang. Kita baru saja melintasi tol Trans Jawa di sisi bawah, kemudian kita akan menuju ke Yogyakarta. Ya, di sini sudah ada informasi ada gerbang tol Colomadu. Sedangkan arus kendaraan yang berada di samping ini adalah arus kendaraan dari arah Solo atau juga dari arah Jawa Timur. Tampaknya gerbang tol Colomadu di sini tidak ada lagi transaksi, jadi kendaraan-kendaraan dari tol Trans Jawa itu dapat lewat tanpa harus melakukan tapping. Tol Jogja Solo ini terbagi dalam 3 seksi ya. Yang sedang kita lewati ini adalah seksi 1 yang menghubungkan Kartasura sampai ke Purwomartani. Seperti yang kita bisa lihat fasilitas di jalan tol ini ya, ada lampu penerangan, kemudian marka jalan dan juga
rambu-rambu petunjuk yang cukup lengkap, karena jalur seksi 1 ini sudah selesai ya dari waktu lalu, kemudian juga sudah dioperasikan serta sudah sampai ke Klaten. Kemudian baru saja dibuka itu adalah yang ke arah Prambanan. Nah, ini sudah ada petunjuknya, Karanganom, Prambanan, dan Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri nanti akan tolnya diteruskan ke arah Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, akan lewat Lingkar Utara. Nanti kita akan lihat di peta ya, di mana saja off-ramp dan on-ramp ataupun jalur keluar masuk tol Jogja Solo yang ada di Lingkar Utara Yogyakarta. Kemudian di depan ini adalah interchange Kartosuro. Baik, dari informasi berikut dapat kita lihat ya, seksi 1 dari Kartosuro sampai ke Purwomartani. Ini yang tadi sudah sampai ke Prambanan, itu panjangnya kurang lebih 35,64 km. Nanti akan ada interchange Karanganom. Kemudian berikutnya ada interchange Klaten dan interchange Prambanan. Nah, Prambanan ini adalah titik terakhir yang nanti kita akan keluar di sana, karena setelahnya belum selesai ya. Apabila kalau selesai itu bisa keluar mungkin nanti di Lingkar Utara Yogyakarta. Untuk seksi 2 itu dari arah Purwomartani ya sampai ke arah Sleman dengan panjang 22,36 km. Ada banyak on-ramp dan off-ramp di sana, termasuk UPN, Monjali. Lalu ada seksi 3 itu dari arah Sleman sampai ke arah Kulon Progo ataupun Bandara Internasional Yogyakarta YIA. Nah, akses ke bandara itu memang dibuatkan akses bebas hambatan ataupun tol, dikarenakan akan lebih cepat ya dapat dilewati oleh masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara. Tarif dari arah Semarang ya, karena gate tol yang kalau kita dari Jakarta itu tappingnya di Semarang ke arah Ungaran sampai ke arah Klaten itu adalah Rp141.000 dengan rincian tol Semarang ABC 5.500, kemudian tol Semarang Solo 93.000 dan tol Jogja Solo sampai ke Klaten 42.500. Lalu berapakah tarif ya pada saat nanti dibukanya Prambanan dengan sistem berbayar, karena saat ini masih gratis, kita belum ketahui. Namun yang jelas paling tidak waktu tempuh dari tadi ya di sekitar Kartasura di terkoneksinya tol Trans Jawa dan tol Jogja Solo sampai ke pintu tol Prambanan nanti terhubung dengan Jalan Raya Jogja Solo adalah 30 menit. Kecepatan rata-rata kendaraan yang kita gunakan ya sepanjang tol Jogja Solo ini adalah 90 sampai 100 km per jam. Untuk lampu-lampu penerangan ya itu seperti yang kita bisa lihat hanya ada di sekitar interchange ataupun di on-ramp dan off-ramp dari jalan tol. Sedangkan untuk jalur-jalur yang berada di antaranya ya ataupun jalan yang berada di antara interchange itu tidak wajib ya untuk dipasang lampu. Kurang lebih seperti itu yang kita dapat informasinya. Sedangkan rambu-rambu lalu lintas cukup lengkap ya sejauh ini. Kemudian adanya marka jalan. Tol ini sepenuhnya kalau kita lihat menggunakan rigid ya ataupun beton. Kemudian di beberapa titik sambungan terutama di jembatan atau area lainnya yaitu ada yang menggunakan aspal, tapi sebagian besar menggunakan beton. Hujan baru saja berhenti ya di sekitar perbatasan antara tadi Kartasura ke arah Klaten di sini di kilometer 7.
Bis-bis Trans Jawa ya nampaknya mulai menggunakan akses ini. Nanti kita bisa lihat di gerbang tol Prambanan ya, karena itu sangat menghemat waktu mereka, waktu tempuh menuju ke Yogyakarta dibandingkan melewati akses jalan Jogja Solo. Kemudian sedikit nanti di depan ya, di ujung kita akan lihat kondisi jalan raya Jogja Solo setelah dibukanya akses tol gerbang Prambanan dan mulai banyak dilewati oleh arus kendaraan yang akan menuju ke Yogyakarta dan sebaliknya dari tol Trans Jawa. Selain dari arah Kartasura ya, akses tol Trans Jawa ini juga langsung ada yang dari arah Bawen, kemudian ke arah Ambarawa, lalu ke arah Magelang dan sampailah di sekitar lingkar utara Yogyakarta yang ada di Sleman. Dengan begitu maka akses ke Yogyakarta akan ada dua lewat tol Trans Jawa. Kalau yang dari arah utara atau dari arah barat, misal Jakarta Semarang, bisa saja lewat Bawen sehingga dapat sampai langsung di sekitar lingkar utara ya. Kemudian yang dari arah Solo, kemudian dari arah timur itu bisa juga sampai di Prambanan, kemudian ke arah lingkar utara Yogyakarta. Selain bis-bis yang kita lihat cukup banyak menggunakan tol ini, juga selain kendaraan pribadi, itu adalah travel ya. Dengan tarif 141.000 dari arah Semarang ke arah Klaten, kemudian menggunakan tol tentu akan lebih hemat waktu. Kemudian mungkin juga akan imbang dengan biaya yang dikeluarkan pada saat harus melewati jalan biasa ya, jalan nasional misal, kemudian mengalami kepadatan, kemacetan, traffic light ya berhenti dan lainnya. Marka jalan ke arah median jalan di sini menggunakan garis warna kuning ya, ini juga masuk jalan nasional namun yang berbayar. Di beberapa ruas jalan tol ya kita lihat itu ada seperti panah yang cukup banyak dan itu menghadap ke arah depan ya. Mungkin sahabat-sahabat kami yang mengetahuinya bisa berbagi informasi fungsinya untuk apa ya, karena di panah tersebut juga dibuat agak lebih tebal sehingga kendaraan yang melewatinya akan seperti mengalami jeduk-jeduk kecil lah ya, seperti itu. Untuk konstruksi dari jalan tol Jogja Solo di sini at grade. Oke. Jalan ini diuruk, kemudian ada elevated ring road. Di ring road itu nantinya akan menggunakan elevated ya di sekitar Yogyakarta. Sedangkan untuk yang dari arah Kartosuro ataupun Kartasura sampai ke arah lingkar luar ring road Yogyakarta itu menggunakan 8 grade ataupun di atas tanah namun dinaikkan ya ataupun diuruk tanahnya. Di depan kita ini adalah interchange Karanganom ataupun simpang susun Karanganom dan berada di exit kilometer 12. Perjalanan kita lanjutkan ke arah Klaten dan Prambanan. Nah, simpang susun memang dilengkapi dengan lampu-lampu penerangan. Di sini dapat kita lihat lampu-lampu PJU berada di pinggir jalan dan juga di tengah jalan. Kemudian nanti di bagian depan lampu PJU akan berakhir yang itu, dan setelahnya tidak ada lampu penerangan.
Petunjuk jalan di sini 9 km lagi Klaten, kemudian ada Prambanan di 17 km, serta berikutnya adalah Yogyakarta. Kita berada di kilometer 14 dan cuaca masih gerimis sedikit ya. Di bagian median jalan, di sini di bagian tengah dilengkapi tiang-tiang yang ada kameranya. Dipergunakan untuk pemantauan arus lalu lintas ya. Selain itu kita tidak lihat kamera-kamera lainnya seperti kamera pemantau dari kecepatan kendaraan. Cuaca di bagian depan ke arah Yogyakarta nampaknya berawan dan cukup kelam. Nampaknya mungkin akan segera turun hujan, terutama di sekitar, kalau kita perhatikan ini ke arah Prambanan. Lalu tadi di tol Trans Jawa full hujan dari Bawen sampai ke arah Kartasura. Jadi memang harus berhati-hati bagi para pengendara. Di sini hujannya sudah tidak ada ya. Namun ada sedikit gerimis. Di bagian kanan kita yang tidak terlihat dari kamera itu sebenarnya ada gunung. Gunung tersebut adalah Gunung Merapi. Kemudian ada Gunung Merbabu di belakangnya. Nah, pemandangan di gerbang tol Prambanan itu sangat indah sekali dikarenakan berada ataupun view-nya ke arah Gunung Merapi dan ke arah Gunung Merbabu pada saat kita masuk ke gerbang tol tersebut dari Jalan Raya Jogja Solo. Dari Prambanan keluar lagi aja, tapi memakan bukan Prambanan. Maksudnya dia tolnya balik sini lagi? Iya, enggak one way. Nah, kalau kita yang lewat Prambanan itu lewat jalan biasa ya, karena bukan lagi gitu. Di kilometer 18.800 di sini dapat kita lihat adanya off-ramp ataupun jalur keluar tol. Hanya saja ini masih ditutup ya. Dan kita sudah berada di kilometer 19, arahnya ataupun arah keluar masuknya belum ada petunjuk sama sekali di sekitar sini. Mungkin akan mempermudah bagi masyarakat yang ada di area ini untuk menuju ke tol Trans Jawa. Seperti biasa, yang kita lihat di interchange ataupun simpang susun serta off-ramp dan on-ramp adanya lampu-lampu penerangan. Tapi yang tadi itu kayaknya hanya berbelok ke kiri ya. Kita belum tahu ya, nanti kita akan lihat perkembangannya lagi. Baik, di depan ini sudah ada keluar 22 ke arah Klaten, kemudian Jati Anom. Dan ini adalah titik terakhir ya, sebelum dibukanya gerbang tol Prambanan yang akhirnya dapat dilewati oleh para pengendara untuk menuju ke Yogyakarta. Mungkin nanti setelah ada JIA akan ada informasi di yang warna biru ya, papan informasi warna biru, di situ ada Yogyakarta International Airport misal seperti itu. Sebenarnya
airport ataupun bandara juga ada di Solo, Bandara Adi Sumarmo, dan bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menuju ke misal terbang ke Jakarta, keluar kota, atau karena sudah internasional bisa terus ke luar negeri seperti itu. Di sebelah kiri ini adalah off ramp ataupun jalur keluar ke arah Klaten. Dan tadinya ya arus kendaraan hanya bisa keluar di sini ya. Selanjutnya tentu ke arah Prambanan belum bisa. Setelah dari interchange Klaten ataupun on ramp Klaten yang ke arah Prambanan, di sini kita bisa melihat ya dipasangnya rambu-rambu yang baru karena ini baru saja dibuka. Ada yang berupa petunjuk ke arah Prambanan, lalu ada informasi dilarang berhenti, informasi hati-hati, serta kecepatan di 40 km per jam. Karena tol ini baru saja dibuka, mungkin harus ada penyesuaian terlebih dahulu sebelum bisa digunakan untuk kecepatan yang tinggi seperti itu. Kita menggunakan kecepatan di 60 sampai 70 km per jam. Di kilometer 25.000 di bagian kanan dapat kita lihat masih ada area yang dibatasi dengan barrier-barrier plastik. Nampaknya area tersebut belum fix untuk dikasih pembatas jalan. Jadi mungkin masih buka tutup ya di kawasan tersebut untuk misal kendaraan-kendaraan operasional terkait dengan jalan tol, ya, pemeliharaan dan lainnya, terutama pada saat mulai dioperasikan jalan tol ke arah Prambanan ini. Rambu-rambu masih ada ya di sepanjang jalan agar memudahkan para pengendara untuk menuju ke Prambanan. Ya, jadi tidak bingung atau ini jalan kemana misal seperti itu ya. Nampaknya di ujung sana hujan telah turun di beberapa lokasi. Jadi mungkin di sekitar area Prambanan atau ke arah Yogyakarta. Karena sebentar lagi kita akan keluar di gate tol Prambanan dan bertemu dengan jalan Jogja Solo.
Baik, di bagian depan kita sudah lihat kendaraan pengelola tol yang dengan lampu-lampunya cukup menyala untuk memperingatkan para pengendara agar segera pindah ke jalur paling pinggir, karena di jalur yang tengah yaitu sudah tidak ada akses dan sudah ditutup. Dan ini merupakan titik paling akhir dari interchange Prambanan ataupun jalan tol Jogja Solo yang ada di Prambanan. Nah, arus kendaraan segera keluar menggunakan off-ramp yang ada di sini, kemudian nanti akan ketemu dengan gate Prambanan. Sedangkan di bagian tengah itu sebenarnya sudah ada juga yang dicor di beton jalannya, namun di bawah dari interchange yang ada di sana itu masih berupa struktur tanah dan juga penyiapan pembetonan, ya. Alat-alat berat juga sudah dikerahkan di sana. Baik, kita akan segera berbelok menuju ke arah gerbang tol Prambanan. Waktu tempuh yang kita ukur dari arah Kartosuro tadi sampai ke arah gerbang tol Prambanan yang ada di depan kurang lebih 30 menit dengan kecepatan 90 sampai 100 km per jam sampai ke arah Klaten, kemudian turun di 60 sampai 70 km per jam di arah Prambanan. Model dari gate yang kita lihat di depan gerbang tol Prambanan itu agak sedikit unik, ya, mungkin disesuaikan dengan budaya dan kultur yang ada di sekitar sini, terutama gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan yang ada. Pintu tol ataupun gate yang dibuka di sini ada dua kalau lurusan, ya. Kemudian untuk yang on ramp atau yang masuk dari arah Jogja atau Raya Jogja Solo di sana ada 1, 2, 3. Oke, yang lurusan ya. Kalau yang menyamping itu ada banyak. Kita akan ambil yang menyamping di lajur paling pinggir. Nah, tarifnya sudah ada ya di sana. Nanti tinggal disesuaikan golongan 1 atau dari arah mana. Ini ya, tarif tolnya. Bagian pinggir ini kantor pengelola yang ada di interchange Prambanan ataupun di gate tol Prambanan. Kemudian ada fasilitas, biasanya ada toilet dan misal musola seperti itu. Ini gate tol miringnya agar mempermudahkan kendaraan melakukan pembayaran, jadi tidak antri, ya. Namun yang kita lihat pada kembali ya dari arah Jogja Solo menuju ke Trans Jawa itu cukup padat dan cukup antri kendaraan yang menuju ke tol Prambanan ini. Nanti kita bisa lihat di video berikutnya. Karena cukup panjang, jadi kita pisah videonya pada saat kita mencoba arus masuk kendaraan dari Jogja Solo yang di kanan ke tol Joglo ini menuju ke Trans Jawa kembali. Karena kita akan keluar dulu di Prambanan dan mencari ayam goreng kampung Sawah Simbah namanya.
Akhirnya sampai di traffic light di keluar ataupun off ramp tol Prambanan ini dengan raya Jogja Solo di bagian depan, ke kiri ke arah Klaten, kemudian ke kanan ke arah Yogyakarta. Kita akan ke kiri terlebih dahulu dan putar balik. Nanti kita akan coba kuliner yang ada di sini. Untuk jalan raya Jogja Solo kurang lebih kondisinya seperti ini ya saat ini, cukup lebar, kemudian tidak begitu ramai kendaraan. Apakah karena adanya pembukaan dari tol Jogja Solo ini yang baru di Prambanan atau karena hal lainnya? Baik, kita akan lanjutkan menggunakan peta di sini ya, jalur yang kita tempuh tadi mulai dari sekitar Kartosuro yang terhubung dengan tol Trans Jawa di kilometer 493. Ini jalur hijau ya, ke arah Yogyakarta melewati banyak interchange, termasuk tadi ada interchange Kartosuro, kemudian ada Karanganom, Klaten, dan terakhir ini adalah Prambanan yang ada di Jogonalan. Nah ini ya, nama gerbang tolnya Jogonalan, walaupun tulisannya di sana adalah gerbang tol Prambanan. Nah jarak ke Prambanan sendiri dari gerbang tol ini sekitar 5 sampai 6 km. Sedangkan Klaten ya itu punya gerbang tol sendiri. Biasanya untuk menuju ke Jogja dari Solo itu lewat dari pertigaan yang ada Tugu Kartosuronya, melewati jalan nasional, kemudian banyak traffic light seperti itu dan persimpangan-persimpangan serta arus kendaraan yang cukup padat. Nah waktu tempuh itu kalau lancar bisa di 1 jam ya, 1 jam lebih sedikit. Tapi kalau lagi sedang padat itu menuju ke Yogyakarta bisa 2 jam. Dengan adanya tol maka diharapkan waktu tempuh menjadi jauh lebih singkat. Nah ini sudah sampai di sekitar Purwomartani, kemudian tolnya warna hijau ini terhubung dengan area yang berada di lingkar luar. Untuk yang sebelum lingkar luar itu nanti struktur dari tolnya modelnya seperti diuruk ataupun tadi 8 grade ya, maksudnya di tanah. Ini ada satu akses nampaknya ke jalan Jogja Solo lagi menjelang ke lingkar luar. Nah, di lingkar luar sendiri sebenarnya akan ada off ramp dan on ramp. Di sini modelnya nanti akan elevated ataupun tolnya berada di atas layang. Kemudian off ramp dan on rampnya ada di Maguwo Harjo, UPN, Monjali, Trihanggo, dan ada di Jesi ataupun Junction Sleman. Di situ ada simpang susun tol yang menghubungkan tol Jogja Solo ini dengan tol Bawen Jogja. Nah, itu akan melewati kawasan Magelang, Ambarawa dan sampai ke Bawen. Nanti yang dari Jakarta juga bisa melewati tol Bawen, melewati simpang susun Sleman dan sampai di lingkar utara Yogyakarta. Dari peta Google di sini sudah ada progres-progresnya ya, yang kita lihat jalur-jalur tolnya, dan tol Jogja Solo sendiri itu akan terus menuju ke arah Wates serta Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Dari Jogja apabila menuju ke Purworejo juga nanti akan cepat ya melewati tol ini, karena sedikit lagi itu sudah mengarah ke Purworejo. Sedangkan ke arah Bawen ini sebenarnya melingkari Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu ya. Nah biasanya kalau pintu tol Salatiga itu berlatar belakang Gunung Merbabu, kalau yang tadi Prambanan itu berlatar belakang Gunung Merapi dan Merbabu. Kurang lebih seperti ini nanti lingkar tol ke arah Yogyakarta dari arah Solo atau dari arah Bawen. Jadi ada 2 tol Yogyakarta Bawen dan tol Yogyakarta Solo.
Sekilas dari tol Trans Jawa di sini dapat kita lihat ya, setiap ruas dan seksi-seksinya yang telah dibangun kurang lebih sepanjang 615 km dan menyambungkan Cikampek sampai ke Surabaya, bahkan sudah sampai Probolinggo juga, mungkin segera akan menuju ke Banyuwangi. Dari biaya yang dikeluarkan kemudian jarak yang kita lihat yang agak murah ini adalah Solo Ngawi ya, dengan jarak 90 km dan biayanya 5,14 triliun. Kemudian ada 87 km ini 3,83. Ini Ngawi Kertosono lebih murah lagi dibandingkan dengan lainnya. Bila kita bandingkan ini biaya totalnya adalah 51,41 triliun ya. Oke, ini sudah lama mungkin dengan depresiasi dan lainnya. Kalau sekarang mungkin akan lebih dari hal tersebut. Tapi paling tidak, tol Trans Jawa ini sangat membantu arus lalu lintas barang jasa masyarakat ya, dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sedangkan tol sendiri ataupun jalan Pantura itu dibangun paling awal di zaman Belanda oleh Gubernur Dendels pada waktu itu. Dia sudah berpikiran untuk menyambungkan Jawa dari ujung sisi barat ke timur, Anyer ke Panarukan, sehingga membuat mobilitas orang ya pada waktu mungkin orang kemudian angkutan berupa angkutan tradisional dapat lebih cepat ya, karena memang akses sangat diperlukan oleh masyarakat. Ini adalah kondisi dari Jalan Jogja Solo yang tadi kita sempat lihat di awal, cukup sepi ya, karena mungkin ini hari Minggu, kemudian lagi dibukanya tol, yang kita lihat tol makin ramai. Ya udah, berarti termasuknya di sana. Terima kasih. Tol. Sini. Oh, bisa muter nih. Ya udah muter nih. Muter. Sama FJ. Siap. Siap salah. Enggak, maksudnya Itu tiap sebentar. oh ini ada nih nasi ayam kampung. Di mana? Ayam kampungnya hitam. Ini manis ya. Bebek ayam kremes. Mana? Oh. Sepi banget nih gini jalan. Aduh, ada ini jalan. Mau pada mau masuk tol? Sepi banget nih jalan tuh. Nasional. Nasi kampungnya enak. Di mana tuh? Ini aja di dekat sini nih. Di mana? Di kantor ya. Mana tadi? Dekat ke kiri. Jangan bilang muter lagi kita nih. Jangan bilang muter lagi kita nih. Terus gimana sih caranya nih? Maksudnya terus ntar ini kayak gini ya. Dekat itu. Jomblo tengah sawah, oke. Ya udah. Dekat. Lurus tetap kan? Dekat. Sebenarnya tadi pas kita di putaran itu lurusnya. Warung B2 Mbak Betty. Iya. Ada. Mbak Peti. Walah, Mbak Peti. Iya lagi orang di tol semua. Adi masih mulus gak sih perutnya? Masih tuh. Sama ya? Kayak diremes-remes kayak tusuk-tusuk gitu ya? Siap-siap ke kiri.
lewat. Gimana? Ntar lagi. Terus ada lagi depan. Ya udah. Agak Tadi kecil ya. Enggak, tadi ada tulisan tol. Enggak, sini agak kecil jadi Iya, jalannya emang kalau udah masuk kampung-kampung sempit. dia harus pelan-pelan banget. Pelan-pelan ya. Oke, matiin. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.